Bekerja di Astra Daihatsu Motor, tentu saja bukan satu bidang yang khusus mengenai dunia elektro ya. Jadi kadang, saya pun juga berpikir, "Loh, apa nih yang bisa saya lakukan pada saat bekerja di Astra Daihatsu Motor ini?" Padahal skill saya elektro saja gitu kan. Ternyata, skill yang harus kita milikin sebagai lulusan universitas adalah kemampuan kita untuk memanajerial sebuah tim. Di menerima skenarionya saya harus sharing gaji, spill-spill aja. 3 tahun belakangan, di angka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. semuanya, selamat datang di podcast bersama saya Ramdan dari mahasiswa Teknik Elektro semester 5 yang akan menemani teman-teman dalam podcast pada kesempatan kali ini. Tema dari podcast kali ini cukup menarik ya, yaitu kita akan membedah dapur finansial dari lulusan Teknik Elektro itu seperti apa dan apakah benar gaji Teknik Elektro itu sebesar tegangannya, seperti itu. Menarik sekali. Baik, langsung saja di sini kita sudah bersama dengan Mas Iqbal, Bang Iqbal, yaitu alumni Teknik Elektro UII ya. Halo Ya, Bang Iqbal. halo, Oke, selamat siang ya, sudah menuju hampir siang. selamat siang Bang Iqbal. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang Iqbal? Kalau boleh tahu. Ya biasa, kerja masih sibuk di dunia engineering lah. Oke. Bang Iqbal itu berarti lulusan 2000 berapa Bang? 2017 tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari 2017. Berarti masuknya Ya, 2014 ya? 2014 saya masih baru lulusnya berarti ya. Oh ya, siap. Oke, Bang Iqbal. Kalau yang saya tahu nih, Bang Iqbal ini kan ada di Astra Daihatsu Motor ya, Betul, betul. sampai saat ini. Kalau nggak salah sudah 8 tahun ya Mas ya. Ya, Sudah 8 tahun di sana. Kemudian boleh mungkin sharing terkait pengalaman dari Bang Iqbal dulu deh, selama di Teknik Elektro UII ini yang berkesan selama perkuliahan tuh apa deh? Nah, sebelum mungkin kita nanti bakal terjun ke bidangnya Bang Iqbal, mungkin kita bisa sharing selama perkuliahan tuh Bang Iqbal seperti apa? Bagaimana nih? Boleh diceritakan, Bang? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman Waalaikumsalam. semua. Saya Iqbal, alumni 2017, lulus tahun 2017 ya, berarti alumni angkatan 2014. Awal masuk UII, memilih teknik elektro, ya karena sebenarnya, lanjutan dari bidang sebelumnya juga ya, di bidang elektronika dan instrumentasi di UGM. Tahun 2014 pertama kali masuk, lalu, memilih, sistem kontrol ya untuk penjurusannya. Selama di kuliah teknik elektro yang saya paling berkesan dari kampus sebelumnya adalah di teknik elektro mengajarkan saya, filsafat ya mengenai elektro. Jadi, banyak, guru-guru kita, dosen-dosen kita di elektro tidak hanya mengajarkan sekedar teori, tapi pendalaman lebih lanjut, apa makna dari hitungan tersebut, apa makna kita harus seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang paling berkesan, saya selama di elektro. Lalu ada salah satu, materi yang sangat saya paling berkesan sampai saat ini, saya dalami di bidang hal tersebut, sehingga saya menyelesaikan tesis terakhir saya menggunakan hal tersebut, yaitu mengenai artificial intelligence. Di artificial intelligence, saya yakin di tahun 2015 saat itu, 1 tahun pertama saya langsung, mulai mencari bidang untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saya, materi yang berhubungan dengan hal tersebut sangat jarang. Waktu itu hanya, eee, buku dari Bu Ana, kalau nggak salah ya. Buku Bu Ana waktu itu sistem kontrol, saya mendalami hal tersebut sehingga menjadi bidang saya untuk, skripsi. Saya tanya, waktu itu juga kolaborasi diskusi dengan, eee, salah satu kenalan di US, Wellington. Jadi, eee, materi yang berbahasa Indonesia itu sangat jarang sekali. Nah, dunia artificial intelligence saat ini sudah sangat berkembang.
pesat dibandingkan tahun 2015 saya awal mengenal hingga sampai saat ini, banyak kok, ilmiah-ilmiah yang mendalami hal tersebut. Nah, untuk di UII ya, yang paling berkesan, ya aktivitas pesantren itu ya, Pesona Tarub kalau nggak salah ya, Iya, masih ada betul ya? betul, masih ada, Masih Bang, ada ya? masih ada. Ya, jujur, eee, ya jarang sekali, ya karena mungkin kita juga basic-nya kampus yang, sedikit, ya bukan sedikit, tapi bercampur dengan, dunia Islami jadi menjadi tameng kita sih sebenarnya. Ya Ya, mahasiswa kan kadang sedikit-sedikit ke arah yang ini ya, di luar batas. Nah kadang hal itu cukup penting sih bagi kita memahami dunia tersebut untuk bisa membatasi koridor kita dalam kehidupan bermahasiswa. Itu sih yang paling berkesan selama di UI dan elektro. Tentu saja keunikan dari dosen-dosen kita ya, guru-guru kita ya. Itu ya enggak iya, masih Bang. ada ya beliau-beliau yang Pak Nandra, Pak Firdaus, Pak Yusuf, Bu Ana dan lain sebagainya. Beliau masih sehat ya. Semoga kita Alhamdulillah alhamdulillah doakan sehat masih. terus. Heeh. Amin. Baik, Bang, mungkin berbincang waktu flashback masih waktu kuliah nih. Itu, Bang Iqbal sendiri berarti, ngekos ya berarti ya? Yang di Ngekos. ngekos di sini. Nah, itu, mungkin boleh, bagi survive-nya Bang Iqbal selama jadi mahasiswa teknik elektro nih. Apalagi kan, Bang Iqbal tuh bisa dibilang sangat interest sekali ya, kayak tadi kan terkait, yang ada tesisnya itu yang ada Bu Ana juga yang tentang AI. Berarti kan, Bang Iqbal sendiri tuh, eee, yang sangat antusias dengan hal-hal seperti itu. Kalau yang, antusiasme seperti itu dengan, eee, cara Bang Iqbal survive, apalagi kan ngekos itu kan, tantangan juga mungkin ya. Itu seperti apa, Bang? Ya, ya. Saya ngekos mungkin cukup jauh ya dari KM 12. Tidak ngekos di sekitaran UI, tapi saya ngekos di Pogong Dalangan KM 5 kalau nggak salah ya. Iya iya. Ya, selama saya di Jogja, ya Jogja juga sebenarnya mengajarkan saya tentang kehidupan. Jadi saya salah satu mahasiswa yang mungkin tidak terlalu aktif banyak di organisasi kemahasiswaan. Karena saya pikir sudah cukup dari SD sampai SMA untuk mengenal dan mengembangkan organisasi. Sehingga ketika saya kuliah, arahnya saya adalah bagaimana saya mempertajam dunia-dunia profesional ataupun dunia-dunia yang kasarnya kayak kita cari uang. Banyak hal yang saya lakukan dalam bertahan hidup di Jogja, mulai dari mengelola properti, lalu menjadi kasir, menjadi housekeeping, dan lain sebagainya ya. Ya, untuk penghasilan saat itu saya sebagai mahasiswa antara 1 sampai 2 juta setiap bulan saya pegang. Jadi ketika pulang lebaran pun ke kampung halaman tidak dengan tangan kosong, tapi banyak Oh, oleh-oleh yang saya bawa untuk orang tua. Itu yang cukup berkesan dan menimpa saya, bagaimana kehidupan berjalan di samping saya sebagai mahasiswa. baik Seperti baik. itu sih. Berarti Bang Iqbal ini ngekos, terus kuliah, terus juga sambil kerja juga berarti ya, Bang, ya? Iya, betul. Baik baik. Oke, Bang Iqbal, setelah, kuliah itu, dari Bang Iqbal lanjut ke S2 berarti, Bang? Habis dari UII langsung lanjut ke S2 atau Saya oh ya, tidak atau enggak ada sih. kerja dulu gitu? Saya 2017 lulus, langsung saat itu juga, dapat kerjaan di ADM ya, Astra DS Motor. Mhm. Nah, selama bekerja, banyak, sekali hal-hal yang kiranya perlu pengasahan skill maupun, apa namanya ya, pengetahuan lebih lah ya. Sehingga saya memutuskan tahun 2019 saya lanjut kuliah, sambil bekerja. Jadi setelah pulang kerja jam 4 ke atas saya, apa namanya, kuliah di UI ya. Mhm. Jadi
apa ya, adiknya UI ya, berarti Iya UI ya. betul. Ya, jadi sambil kuliah di tahun 2019, lulus tahun 2021, melanjutkan ke teknik elektroan, tapi saya mengambil manajemen ketenaga listrikan dan energi, lebih ke power. Jadi saat itu yang mengajar memang para profesional di bidangnya, ya banyak direktur PLN yang mengajar. Jadi rekan-rekan satu kelasnya itu hampir di atas 95% adalah orang-orang PLN. Hanya saya saja orang-orang otomotif. Tapi ya ambil networking dan skill di bidang itu saja sih. Oke, baik. Ini, Bang Iqbal itu kan berarti setelah, S1 itu lulus berarti udah, kerja ya, Bang, ya? Kerja Sudah kerja duluan. di ADM ya, di Astra DM. Daihatsu Motor. Nah, sebelumnya itu ada terpikirkan untuk kerja di tempat lain atau memang, "Oh, saya ngincer emang ADM ini saya pasti bisa masuk," seperti itu? Ya, jadi fase saya dalam melanjutkan ke dunia profesional tentu saja tidak ADM saja yang saya tuju ya. Jadi banyak ya dari mulai dunia permigasan, lalu ke dunia listrikan, PLN, Pertamina, Lipo dan lain sebagainya, semua saya masukin. Ya, untungnya saat itu saya tidak idealis, jadi saya mencoba yang mana saja rezeki kita dapat pertama ya akhirnya yang diterima duluan ADM, jadi saya saya lanjutin aja langsung ke ADM gitu sih, Oke, gitu. baik, Bang. Berarti, sebenarnya kan 2017 berarti 2017 lanjut, di ADM itu, Kerja. Mhm. heeh, kemudian, itu sampai saat ini berarti ya, Bang, ya? Sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah, dari awal pertama kali tuh di ADM tuh Bang Iqbal, eee, di bagian apa, Bang, di ADM-nya itu? Kalau boleh tahu? Ya, baik. Saya adalah satu dari 5 orang rekrutan khusus, karena saya juga baru tahu ya setelah saya sudah masuk. Rekrutan khusus dari Board of Director Astra Daihatsu Motor saat itu, karena ketika sudah melewati fase-fase eee, perekrutan sebagai karyawan, saya tidak ikut atau tidak menemui dari mulai manajer maupun GM ya, general manager. Jadi dari awal saya langsung dari HRD langsung diskusi dan rekrut oleh board of director-nya Astra. Nah, jadi ada 5 orang khusus untuk program itu. Nah, ketika masuk ke Astra Daihatsu Motor, saat itu pilihan saya yang pertama memang production engineering ya. Nah, production engineering ini adalah salah satu bagian bagaimana meningkatkan cost competitiveness dengan rekayasa engineering. Nah, di tahun pertama dari 2017-2018, 1 tahun pertama saya di production engineering assembly, jadi dari mulai masang eh, pintu, lalu bumper, mesin dan lain sebagainya. Tapi eh, kita sebagai engineering ya. Lalu di tahun 2019 2018 sampai 2020 saya dipindahkan ke production engineering bagian painting dari mulai proses pembersihan bodi sampai mobil tersebut cat ya. Lalu tahun 2020 sampai tahun 2022 saya dipindahkan ke SE sebagai tim simulation engineering. Jadi bagian pengecekan simulasi engineer. Jadi kita ada software, biasa kita pakai software CATIA. Kita simulasi desain mobil untuk bisa di production seperti apa. Membantu tim R&D ya, R&D ADM. Kita bantu untuk bagaimana mobil tersebut kita simulasi, kita detect problem di awal untuk bisa diproses manufaktur secara aktualnya seperti apa. Lalu tahun 2022 sampai 2024 saya ditempatkan di Daihatsu Jepang sebagai tim SE engineering juga untuk mensimulasi, tapi tempatnya di Jepang ya sana selama 2 tahun.
Nah itu cukup, eee, menarik bagi saya, cukup menantang. Di sana bagaimana kita bersaing, sebagai engineer Indonesia dan engineer, Malaysia, lalu engineer dari Thailand, lalu engineer dari Jepang juga ya. Saat itu kita beradu skill dan, bagaimana kita mengolah sebuah, desain untuk bisa di-production baik di Indonesia, Brazil, Thailand, Malaysia, maupun di Jepang itu sendiri. Lalu tahun 2024 saya kembali di, Indonesia, sampai saat ini, melanjutkan, pindah tempat lagi sebagai, production engineering painting. Seperti itu sih perjalanan singkat ya, selama bekerja di ADM. Oke, baik. Kalau dibilang singkat sepertinya tidak singkat ya, Bang, ya. Nggak singkat ya? Maksudnya apa, kan udah 8 tahun itu kan waktu yang, bisa dibilang lumayan ya. Artinya, dari segi pengalaman Bang Iqbal sendiri tuh, sangat banyak sekali pengalaman yang sudah dilewati seperti itu. Apalagi tadi Betul. sudah sempat ke Jepang ya, Bang, ya. Itu di Jepang Iya 2 tahun dan di sana juga, bersaing dengan engineer-engineer dari negara-negara lain juga. Itu iya, pasti pengalaman yang, sangat berkesan sekali, amat 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 berkesan. berkesan. Baik, eee, berbincang tentang skill nih, Bang. Ya, Setelah, kuliah itu kan langsung kerja. Nah, masuk di ADM itu skill dasar yang kira-kira, Bang Iqbal, miliki atau Bang Iqbal memang kejar itu apa, Bang, skill-nya? ya, eee, pertama bekerja di Astra Daihatsu Motor, tentu saja bukan satu bidang yang khusus mengenai dunia elektro ya. Jadi kadang, saya pun juga berpikir, "Loh, apa nih yang bisa saya lakukan pada saat bekerja di Astra Daihatsu Motor ini?" Padahal skill saya elektro saja gitu kan. Ya, setelah saya, berkecimpung di ADM, ternyata, skill yang harus kita milikin sebagai lulusan universitas adalah kemampuan kita untuk memanajerial sebuah tim dan menganalisa problem, itu sih. Itu basic basic mentality kita sebagai di dunia engineering. Karena pada faktanya ketika saya bekerja di ADM pun juga, ya nggak cuman elektro saja yang saya tangani, Iya, electrical, mechanical, biologi, kimia, fisika. Jadi semua pengetahuan tentang engineering itu, eee, harus kita adapt di dunia kerja yang saat ini saya sedang alami sampai saat ini ya. Jadi dari semua apa yang sudah kita pelajari di kuliah, ya nggak semua, hal khusus tentang elektro yang harus kita keluarkan. Tapi itu menjadi modal awal untuk kita bisa beradaptasi dengan dunia lain. Karena sampai saat ini pun di 8 tahun, eee, hampir 8 tahun 8 bulan kurang lebih ya, saya di ADM, itu ya memang basic saya elektro, tapi ketika menghadapi kenyataan di lapangan, itu kita harus juga bisa menganalisa, apalagi di dunia painting ya. Painting itu ada dunia kimia, biologi, dan fisika ya, selain mekanik. Nah, lalu dihadapkan dengan bagaimana kita juga membuat new factory. Nah, new factory ini juga butuh pengetahuan di bidang sipil. Nah, jadi common banget gitu. Nah, jadi pada intinya apa sih yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita bisa menganalisa dan memecahkan masalah. Apapun masalahnya di dunia pekerjaan. Karena saya rasa itu basic, seorang karyawan ya atau seorang engineer ya. Karena kita itu kan sebagai engineer, kita bisa kerja kalau ada masalah, kan gitu ya, iya betul. apapun bidangnya. Kalau nggak ada masalah, ya kita nggak bisa kerja, gitu sih. Oke, baik. Menarik nih terkait tentang, skill tadi ya, Bang, ya. Lalu, eee, kalau boleh tahu nih, Bang, eee, kan sekarang ini ya, Gen Z kan, terkenal sama Gen Z. Nah, Nah, anak-anak muda sekarang itu mungkin, mereka, apa ya,
mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan nih, Bang. Mereka ingin pekerjaan tuh langsung, "Oh, gaji saya tuh yang besar," seperti itu. "Saya ingin lulus kuliah, saya kerja langsung gaji saya besar." Nah, itu dari pandangan Bang Iqbal bagaimana, Bang? Terutama terkait apa, Gen Z saat ini tuh kan, yang pandangannya seperti itu. Di mata Bang Iqbal Ya, tuh seperti apa? Bagaimana? ya. Tapi kalau saya tanya Mas, masuknya mana, Gen Z atau milenial? Kalau saya Ramdan di Gen Z Oh, masuknya. Ramdan ya, Mungkin Mas Gen Z Ramdan, ya, oke. maksudnya di Gen Z. Gen Z ya. Iya. Ya, ini menjadi diskusi khusus kita atau kami di Astra ya, Hmm, terkait, perubahan, gap antara generasi ya, baik milenial, baby boomer, Gen Y, Gen X, lalu sekarang Gen Z, malah sekarang ada lagi kan ya, Gen Alpha ya. betul betul. Gen Alpha yang mungkin yang saat ini sudah masuk SD atau, TK, atau nanti yang sekarang baru lahir di tahun 2025 atau nanti 2026 ada Gen Beta juga. Ya, ya pada prinsip dasarnya sih sebenarnya, eee, gap antar generation ini, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bisa beradaptasi dalam berkomunikasi. Lalu polemik kami di Astra gitu ya terhadap Gen Z ini, ya kita, terima tidak terima, saat ini dunia seperti ini bekerjanya ya. Generasi, telah, eee, telah terjadi hal yang baru, pandangan juga sama, tapi memang, Gen Z ini kelebihannya adalah, haus akan pengetahuan, dan ketika kita dihadapkan dengan mereka, mereka, adalah generasi-generasi yang sangat kreatif, lebih kreatif dari kita. Nah, kalau saran saya ketika kita bicara pekerjaan ya, dari lulus kuliah sampai kita bisa bekerja, yang pertama kali adalah, mungkin jangan terlalu ekspektasi lebih terhadap gaji atau salary ya. Yang harus kita kejar adalah experience atau pengalaman. Karena kalau kita sudah punya pengalaman atau experience, uang itu akan ngikutin gitu. Oke, Karena kalau kita bicara sebagai, apa ya, sebagai, eee, umat muslim yang kita tahu bahwa konsep rezeki itu ya datang dari Allah Subhanahu wa taala, mau dimanapun kita bekerja, rezeki itu ya segitu-gitu aja gitu loh. betul. Maksudnya Baik. contoh kita bekerja di perusahaan A, dengan gaji, misalnya 10 juta, dengan gaji 10 juta, tapi konsep rezeki kita 15 juta, nah 5 juta lagi nanti akan dapat dari yang lain. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang sedang menuju lulus lalu bekerja di tempat yang baru nanti, hal yang pertama adalah konsepnya bagaimana meningkatkan relasi, pengalaman, dan skill dulu. Karena saat kita kuliah itu kan kebanyakan yang kita lakukan adalah berteori ya, Iya, betul. berteori lalu bersimulasi. Nah, di dunia kerja hampir sangat, eee, jauh sekali ya, perbedaannya antara teori dan aktual. Nah, saya pikir buat teman-teman generasi, eee, baru nanti yang mau, akan bekerja di dunia profesional, ya ambillah sebanyak mungkin pengalaman dan relasi, dan tidak selalu berpikir tentang materi sih, seperti itu. Karena Iya. materi nanti pada prinsipnya ada masanya lah, ada masanya dan akan datang sendiri seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang Gen Z juga saya sarankan kita itu, eee, hidup tidak hanya berdampingan dengan sesama Gen Z, tapi kita juga berdampingan dengan baby boomer yang sekarang saat ini masih ada, lalu generasi X, generasi Y. Cobalah kalian juga belajar tentang mereka gitu. Jangan, kita juga, "Wah sekarang sudah dunia baru, jangan kita hanya ingin dimengerti gitu. Oke. Tapi kita juga harus mengerti generasi-generasi sebelumnya, karena dunia ini sampai saat ini masih bertahan juga karena ada generasi-generasi sebelumnya.
Gitu sih Mas Ramdan. Oke, baik Bang. Berarti, eee, kalau urusan gaji itu udah nomor sekian ya Bang, itu nanti akan menyesuaikan sendiri dari Iya, pengalaman yang iya, kita cari, dari peluang yang kita ambil, kita raih, seperti itu ya Bang ya? betul, heeh. Oke, baik. Mungkin kalau yang seputar pekerjaan, mungkin itu. Kemudian ada yang menarik nih Bang, Bang Iqbal nih interest di bidang kuliner sepertinya Bang ya? Iya, iya, iya. Mungkin apa, saya ada lihat itu di Instagram-nya Bang Iqbal, eee, waktu di Jepang, terus makan, terus juga apa, ada YouTube juga ya Bang Iqbal, pernah buat Iya, juga. saya ada YouTube. Itu zamannya masih Ya, kuliah ya Bang ya? masih S2, samanya masih Oh, COVID juga. oh ya, baik Ya, baik. jadi memang kuliner itu salah satu hal yang menarik buat saya. Jadi ya perubahan bentuk body juga kelihatan ya kalau orang kulineran pasti agak sedikit lebih eh, seksi ya, lebih lebih apa? Lebih gemoy kalau istilahnya zaman sekarang. Ya dari dulu saya senang makan sih, senang makan. Tapi nggak cuman senang makan aja, ngebuat makanan itu sendiri juga saya senang. Oh, Heeh, jadi masak ya Bang ya? masak dengan memasak itu saya dapat memahami bahwa sebenarnya apa sih yang saya mau. Nah itu salah satu filsafat itu. Oh, Menurut baik saya ya, baik. menurut personal saya, dengan kita memasak, kita bisa mengerti maunya orang seperti apa, maunya diri kita seperti apa, gitu kan. Apalagi dengan makanan ketika masuk ke dalam tubuh kita langsung tuh dari mulai perut dan pikiran keluar semua nih, rasa nggak enak atau enak, seperti apa akan diucapkan oleh orang tersebut tuh, bahkan diri kita sendiri sih, Baik, gitu. menarik nih filsafatnya dari Bang Iqbal ya, terkait memasak. Wah, ini sangat menarik ini. Baik Bang Iqbal, mungkin, yang terakhir, tadi sempat kita singgung seputar Gen Z ya, yang, eee, mereka sangat ingin gaji besar itu, seperti itu. Kemudian, dari Bang Iqbal, kan tadi habis kuliah itu, alhamdulillah bisa langsung bekerja kan Bang Iqbal ya. Tadi terkait skill sudah, kemudian juga, eee, terkait tips nih Bang, tips untuk, teman-teman yang mungkin mau apa, udah mau lulus terus atau sedang mencari kerja. Nah itu, dalam ngelamar kerja itu seperti apa Bang? Mungkin ada tips dari Bang Iqbal? Ya, tips tips dan trik kali ya. Boleh Bang Iqbal. Tips saya pertama, seriuskan apa yang kalian lakukan saat ini. Apa sih tugas dan kewajibannya adalah, kuliah, belajar. Nah, tolong, itu diperdalam apa yang sudah kalian lakukan saat ini, terutama buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi ya. Karena, ketika saya, waktu interview dan untuk bekerja, itu, interviewer-nya nanya nih, "Apa yang sudah kamu lakukan pada saat skripsi? Skripsi kamu tuh apa sih? Boleh dijelaskan nggak skripsi kamu apa?" Nah itu ternyata saya survei orang-orang yang pernah lakukan, interview dan di interview juga sama. Hampir setiap karyawan ternyata yang lulusan universitas itu nanti akan ditanya soal, skripsinya. Jadi buat teman-teman enjoy, eee, untuk fase-fase selama masa mengerjakan skripsi, nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu, pusing, "Wah, hidup saya mati-matian untuk kerja skripsi," karena nanti akan lebih mati-matian lagi pada saat bekerja. Iya. Nah, skill yang harus disiapkan pada saat kita bekerja adalah coba kita cari ya sebenarnya, tadi saya sudah coba searching, persiapan skill apa sampai 2030 kita sebagai karyawan, yaitu diantaranya adalah resilience, flexibility, dan agility. Resilience itu adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi masalah, dalam menyelesaikan masalah, atau dalam bekerja itu sendiri.
Lalu fleksibel ya, fleksibel ini sifatnya ya kita harus bisa adaptif dalam perubahan-perubahan yang ada, baik berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain maupun, eee, terhadap perubahan diri kita sendiri gitu. Sebagai contoh seperti ini, eee, kita di dunia kerja misalnya diminta membuat report atau reporting di jam 10, tapi tiba-tiba dadakan dimajuin jam 9.30. Mmm, Kemampuan kita beradaptasi, fleksibel, lalu resilience dalam menerima, keluhan atau komplain atasan, rekan setim, itu harus mulai kita biasakan. Lalu untuk karir seperti apa? Karir, salah satu kunci agar karir kita tetap, eee, bertahan atau misalnya level up, kuncinya cuma satu, kita humble. baik. Humble. Jadi, kita ketika sudah bekerja, jangan pernah merasa karena kita lulusan universitas, kita paling hebat atau paling pintar. Karena yang yang dibutuhkan adalah sebagai lulusan universitas mampu memecahkan masalah-masalah perusahaan untuk berkontribusinya seperti apa. Karena, salah satu salah satu atasan saya pernah bicara dan saya juga belajar sih, bahwa percuma kamu lulusan S2 atau S1 tapi kalau tidak bisa menghasilkan keuntungan buat perusahaan. Wah, menarik tuh. Menarik juga. Jadi, apapun teori dan lulusan jenjang yang sudah kita dapatkan, kalau ujungnya tidak mampu, membawa perusahaan maju, ya nothing gitu. Oh, Di gitu. dunia profesional seperti itu. Jadi harapannya, buat teman-teman yang mau, bekerja atau setelah ini lulus, lakukan yang terbaik di masa kuliahmu, pada saat saat itulah nanti akan mencerminkan dunia kamu di profesional seperti apa. Sebagai contoh, misalnya dalam kita mengerjakan skripsi, kita punya pembimbing kan ya, Betul. "Wah banyak revisi nih." Nah itu sebenarnya menguji ketahanan kita. Jadi apapun yang diberikan oleh dosen-dosen kita, itu pasti hal yang terbaik buat kita. "Oh banyak revisi, coretan, wah bahkan susah ditemuin dosennya." Itu menguji kita. Menguji bagaimana kita bernegosiasi dengan baik, menguji kita bagaimana fleksibilitas, menguji kita dalam menyelesaikan masalah, menguji kita dalam kira-kira kalau kita kena komplain, kena revisian, kita cepat cepat demotivasi nggak ya? Cepat ngedown nggak ya? Gitu. Jadi intinya, tetap semangat, maksimalkan apa yang sudah kita jalankan sekarang, lalu siapkan kalau memang mau bekerja, siapkan pekerjaan itu ada tes psikotesnya, ada tes ya ada bahasa Inggrisnya, ada tes bagaimana cara interview. Nah, itu bisa disiapkan dan bisa dipelajari. Baik, baik. Wih, banyak sekali ya pengalaman dari Bang Iqbal ini, banyak sekali insight yang didapatkan, terus tadi juga, skill, kemudian ada tips juga yang terakhir tadi, sama filsafat dari Bang Iqbal yang jadi motivasi sekali ini. Termotivasi emang? Itu menarik sekali Bang itu yang tadi tuh. Itu, saya langsung terpikirkan, "Oh iya juga ya, dari, dari kata-kata yang memasak tadi itu kan, artinya kita harus berproses dulu, kemudian, setelah selesai berproses kita bisa menikmati hasilnya dan kita mengetahui apakah hasilnya baik atau enggak, seperti itu. Betul. Berarti Mas Ramdan sekarang semester 5 sedang skripsi? Saya belum, masih, Belum ya? semester depan berarti, semester 7 nanti ada ini tugas akhirnya. Oh gitu. Oh iya iya. Tapi sudah punya judul? Oh belum, belum ada. Kalau yang Oh iya. sekarang ini belum ada. Saran saya, dulu saya sejak awal tahun pertama kuliah itu sudah nyari judul sih. Oh iya, Ya kalau baik. bisa di semester 4, semester 5 cari-cari judul. Judul tuh gampang,
Siap siap, Bang. Nyari judul udah gampang. Siap, segera langsung apa, emang harus dipikirkan segera nih, waktunya tidak terasa sekali, Bang, ini tiba-tiba Iya, udah nggak kayaknya waktu itu masih pesta kan, masih masih pesta ya. terus tiba-tiba kok udah semester 5 sekarang udah podcast seperti ini. Saya juga nggak kerasa tiba-tiba udah 8 tahun, kerja aja nih, gitu. Betul. Baik, mungkin terima kasih banget buat Bang Iqbal yang udah sharing pengalamannya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton podcast pada kesempatan kali ini. Mungkin saya Ramdan pamit undur diri. Assalamualaikum Oh, udah nih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iqbal. Mungkin Terima kasih. kita bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Banyak sekali hal yang harus eh, kita bercerita mungkin lebih dalam lagi. Iya, iya. Tetap semangat buat dari saya mungkin tetap semangat buat teman-teman. Kalau tadi menerima skenarionya saya harus sharing gaji, spill-spill aja. Eh 3 tahun belakangan di angka di atas 45 sampai 50 per bulan, tapi untuk tahun-tahun ini ya kita di angka 25 sampai 30. Jadi buat teman-teman tetap semangat, gaji bukan segalanya, gaji atau konsep rezeki apalagi kita di UI. Kita di UI pasti punya kelebihan memahami, konteks agama lebih dalam dibandingkan dengan yang lain ya harapannya, eee, yang penting adalah tetap semangat, jangan lupa, beribadah bahwa semakin kita, dewasa, saya yakin, apa ke depan yang terjadi adalah itu yang terbaik buat kita. Tetap semangat, apapun bisa kita siapkan, bisa kita pelajari, tetap semangat sampai bertemu di kesempatan yang bisa lebih baik. Saya, ingin Mas Ramdan ke depannya ketemu saya sudah dalam posisi, gaji yang lebih besar dari saya. Siap, Terima Bang. kasih. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Wah, tuh teman-teman ya, ada tambahan tadi dari Bang Iqbal. Oke, mungkin itu Bang Iqbal ya. Terima kasih banyak. Dadah Bang Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.